Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya yang berada di rumah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kegiatan daring kita hari ini diberi kemudahan. Dan tentunya kalian masih tetap semangat menerima pelajaran di rumah ya. Dan jangan lupa kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Setelah dari luar, cuci tangan kalian yang bersih. Kemudian jaga jarak kalian ya. Jangan berada di kerumunan dulu. Dan kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa tatap muka kembali di sekolah. Baiklah, untuk materi kita pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi seni teater atau seni drama. Dalam seni drama, di sini ada pokok bahasanya yaitu tentang mengenal seni peran teater tradisional pada kelas 8. Karakteristik teater tradisional. Teater tradisional adalah suatu bentuk teater yang lahir, tumbuh, dan berkembang di suatu daerah dan yang merupakan hasil kreativitas kebersamaan suku bangsa Indonesia. Teater tradisional berakar dari budaya daerah setempat dan dikenal oleh masyarakat lingkungannya. Jadi ya, teater tradisional itu tumbuh dan berkembang di daerah itu sendiri ya. Kemudian dalam gambar ini ada gambar sebelah kiri teater sendratari dan sebelah kanan teater tradisional ya, campuran. Nah, itu salah satu contohnya. Pertunjukan dilakukan atas dasar tata cara dan pola yang diikuti secara turun-temurun. Dari pengalaman pentas generasi tua atau pendahulu, dialihkan atau dilanjutkan ke generasi muda atau generasi penerus. Dan mengikuti serta setia kepada pakem yang sudah ada. Pementasan teater tradisional dilakukan di alam terbuka atau di pendopo yang penontonnya dari berbagai sisi yang terbuka. Teater tradisional diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Teater rakyat, di mana teater rakyat memiliki ciri teater rakyat yaitu improvisasi, sederhana, spontan, dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Kemudian, contoh-contoh teater rakyat. Makyong dan Mendu dari daerah Riau dan Kalimantan Barat. B. Randai dan Bakaba dari Sumatera Barat. C. Mamanda dan Bapangdung dari Kalimantan Selatan. D. Arja, Topeng Prembon, dan Cepung dari Bali. Nah, itu salah satu contoh yang terdapat di layar kalian. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di buku kalian ya. Kalian bisa baca sendiri buku paketnya. Ubruk, Bantet Longser, Topeng Cirebon, Tarling, dan Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Ketoprak, Serandul, Jemblung, Gatoloko dari Jawa Tengah.
G. Kentrung, ludruk, ketoprak, topeng Malang, reok, dan jemblung dari Jawa Timur. H. Cekepung dari Lombok. I. Dulmuluk dan dari Sumatera Selatan dan Sinrili dari Sulawesi Selatan. J. Lenong, Blantek, dan topeng Betawi dari Jakarta. Nah, ya itu tadi contoh-contoh teater tradisional daerah. Ini ada gambar di sini. Salah satu contoh gambar yang di sisi kiri itu teater dari daerah Sumatera Barat ya. Nah, kemudian yang ini campuran dari Melayu dan di sini juga ada ludruk dari Jawa ya. 2. Teater klasik. Teater klasik lahir dan berkembang dari lingkungan keraton. Sifat teater ini sudah mapan, artinya segala sesuatu yang sudah teratur dengan cerita, pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai dan tidak lagi menyatu dengan kehidupan rakyat penontonnya. Lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan. Karena lahir dan berkembang dari lingkungan keraton yang sangat menjunjung tinggi tata krama, maka sifat teater klasik bersifat feodalistik. Contoh teater klasik yaitu wayang kulit, wayang orang, wayang golek. Unsur cerita dalam teater klasik bersifat statis, tetapi memiliki daya tarik. Diperlukan kreativitas seorang dalang atau pelaku teater klasik untuk dapat menghidupkan lakon dalam pertunjukan. Seperti contoh teater klasik pada gambar yang ada di layar. Nah, itu klasik ya. Dia teater yang menceritakan campuran dari negara lain. Seperti yang di atas nih, zaman ada penjajahan, ada Indonesia, orang Indonesia, kemudian ada orang Belanda ya, itu dimainkan dalam suatu peran. Kemudian ini contoh teater klasik dari Jawa. Ini Jawa Timur ya. Ludruk. Ludruk namanya. Kemudian 3, teater transisi. Teater transisi merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Contoh teater transisi. A. Komedi Istanbul ya. B. Sandiwara Dardanella. C. Sandiwara Sri Mulat. D. Sandiwara Miss Cici. Nah, itu contoh teater transisi, artinya yang bersumber dari teater tradisional tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat, ya. Kegiatan berteater dalam kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, bahkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kegiatan teater dapat kita lihat dalam peristiwa-peristiwa ritual keagamaan, tingkat-tingkat hidup, siklus hidup, kelahiran,
pertumbuhan dan kematian, juga hiburan. Setiap daerah mempunyai keunikan dan kekhasan dalam tata cara penyampaiannya. Sebagian besar daerah di Indonesia mempunyai kegiatan berteater yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kegiatan ini masih bertahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang erat hubungannya dengan budaya agraris atau bertani, yang tidak lepas dari unsur-unsur ritual kesuburan, siklus kehidupan maupun hiburan. Misalnya, untuk memulai menanam padi, harus diadakan upacara khusus untuk meminta bantuan leluhur agar padi yang ditanam subur, berkah dan terjaga dari berbagai gangguan. Nah, itu mempunyai yang memiliki budaya ya agraris. Ketika panen, sebagai ucapan terima kasih, maka dilaksanakan upacara panen. Peringatan tingkat-tingkat hidup seseorang atau kelahiran, hitanan, naik pangkat dalam status dan kematian selalu ditandai dengan peristiwa teater dengan penampilan berupa tarian. Kemudian nyanyian maupun cerita dengan tata cara yang unik dan menarik. Jadi kalau mereka pada waktunya sudah panen, maka mereka mempercayai untuk pesta panen namanya, upacara panen ya, sesuai dengan ritual kepercayaannya masing-masing daerah setempat. Media ekspresi yang dipergunakan berbentuk laku, gerak, suara, dan bunyi yang dilakukan secara terpadu. Wujud pertunjukan tidak hanya dilakukan dengan dialog dan laku, tetapi dilakukan juga dengan gerak atau menari dan menyanyi, serta diiringi oleh musik yang merupakan kesatuan untuk lebih mengenali dan memahami teater tradisional. Nah, jadi teater itu ya, kita hari ini belajar tentang teater tradisional. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar seni tari. Nah, pada minggu ini kita seni teater atau seni drama. Kalian bisa lihat lebih jelasnya di buku paket kalian. Di situ ada penjelasan secara rinci. Hanya saja di sini Ibu sampaikan secara singkat ya, supaya kalian bisa memahami. Nah, mungkin kalian pernah menonton TV Opera Panjapa ya. Opera Panjapa itu teater tradisional itu. Hanya saja sudah dicampur dengan teater barat. Disebut dengan tadi transisi, sudah transisi. Jadi mereka digabungkan seperti OVJ. Banyak sekali ya lenong bocah yang ada di televisi, itu teater tradisional juga dari Betawi. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini tentang seni teater. Di sini ada soal yang bisa kalian kerjakan di buku kalian, di buku latihan ya. Soal ini kalian kerjakan, nanti kalian kirim, atau nanti selain kalian kirim WA ke Ibu, kalian bisa kerjakan di buku kalian, dikumpul nanti setelah tatap muka. Ibu akan periksa satu persatu materi yang Ibu telah sampaikan atau soal-soal yang telah Ibu berikan kepada kalian. Seberapa banyak telah Ibu berikan soal-soal itu, dan Ibu akan lihat ya, dicek satu persatu. Mohon kalian kerjakan di rumah di buku latihan soal-soalnya.
Baiklah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.